Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Ibu-Ibu pada kegiatan IHT pada hari ini. Saya akan menyampaikan materi pendidikan yang memerdekakan. Terlebih dahulu, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bisa langsung saya pimpin, Ibu-Ibu ya? Iya, Bu. Ya, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini bisa lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dapat selesai. Baiklah, Ibu-Ibu sekalian, kita ice breaking dulu sebelum kita memasuki teori atau materi yang nanti saya sampaikan. Ada yang bisa memimpin untuk ice breaking? Bu Ai? Boleh saya coba ya? Ya, silakan Ibu Ai. Bisa melihat saya? Iya, Bu. Ya, bisa. Ya. 1 ditambah 1. 2. 2. 1 kali 1. 1. 1 ditambah 2. 3. 3. 1 kali 1. 1. Iya, pintar. Berarti semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih Bu Ai. Selanjutnya langsung saja Ibu-Ibu, pada kesempatan hari ini minta maaf screen-nya belum bisa terlihat. Pendidikan materinya belum terlihat Bu Wahyu. Sudah ada. Sudah ada di tampilan, Bu? Ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Berarti saya ambil dari laptop saya. Di tempat saya kok enggak kelihatan. Ini sudah nampak, Bu? Sudah nampak, Bu, ini? Oh, ya. Di saya enggak ada, Bu. Langsung saja. Oke, mana ya? Sebentar ya. Tidak terlihat di layar saya. Gelap. Pengajaran sesuai dengan capaian kemampuan kan? Apa? Pengajaran sesuai dengan capaian tingkat. Apa ya? Ini saya udah share loh, Bu Sherly. Belum ada, Bu. Nggak bisa. Ini sudah ada ini. Ya. Bisa dilanjut, Bu ya. Pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama kita bahas mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, di mana pendidikan berpusat pada anak. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini menyebutkan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak. Apa yang kita laksanakan di dalam pendidikan, pembelajaran, pusatnya adalah anak atau peserta didik. Selanjutnya, hubungannya pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi filosofi yang disebutkan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu kita hubungkan dengan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik, seringkali disebut sebagai teaching at the right level. Kemudian pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas.
Selanjutnya, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, dan tingkat kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya adalah ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk pendidikan ini berpusat pada peserta didik. Kalau dulu pendidikan atau pembelajaran berpusat pada guru, informasi semuanya dari guru, dari pendidik. Tetapi sekarang semua pembelajaran dipusatkan dari atau berpusat pada peserta didik. Disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk mencapai suatu tingkatan capaian yang diharapkan. Nah, itu kaitannya pembelajaran yang disampaikan atau pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang dituangkan dalam pengajaran zaman sekarang, waktu sekarang ini pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Kemudian tahapannya pertama asesmen, agar yang pertama asesmen, kedua perencanaan, kemudian ketiga pembelajaran. Untuk asesmen bisa membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostis. Jadi dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat tingkat kesiapan. Yang perlu dikenali adalah potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak. Itu untuk asesmen. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Kemudian yang kedua, perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Yang ketiga, dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah pembelajaran, masuk ke pembelajarannya. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif. Adapun asesmen formatif yang kedua adalah asesmen sumatif sebagai proses evaluasi tercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Demikian tadi penyampaian materi saya. Pendidikan yang memerdekakan, hubungan atau kaitannya dengan antara filosofi dengan pembelajaran yang saat ini kita laksanakan. Demikian Ibu-Ibu, saya buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Ya Bu. Boleh, silakan. Bu, saya mau bertanya, pendidikan yang memerdekakan itu apakah hanya untuk siswa atau termasuk gurunya? Kenapa saya bilang hanya dengan gurunya? Kalau kita melihat kan selama ini guru sering mengeluh untuk administrasi yang terlalu banyak. Nah, apakah kedepannya menurut Ibu kita akan berkurang dari segi administrasi atau bagaimana? Atau memang itu memang sudah tugas kita ya Bu ya? Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Bu Rosma pertanyaannya. Nah, pendidikan, sekali lagi pendidikan itu berpusat pada anak didik kita. Nah, itu memerdekakan atau merdeka belajar itu sudah kita terapkan. Kalau untuk kita sebagai seorang pendidik sekarang
atau guru. Apabila kita melaksanakan, kalau kita melaksanakan guru nih, kita melaksanakan atau mengikuti pelatihan, berarti kita juga anak didik. Yang diharapkan belajarnya itu merdeka, Bu, ya, belajarnya merdeka. Mungkin administrasi itu administrasi mendukung, yang mendukung. Iya, Bu. Ya, untuk apabila kita mengikuti pelatihan, memang diusahakan untuk mengikuti atau mendapat belajar dengan merdeka, atau maksudnya dengan bebas. Kita hanya seperti pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, kita hanya dikasih materi, modul, kemudian kita mempelajari sendiri. Nah, kalau untuk administrasi kayaknya sesuatu yang mendukung di dalamnya. Begitu, Bu. Sementara itu jawaban dari saya. Atau Iya, ada Bu. yang lain? Makasih, Bu. Sudah? Cukup, Bu, jawabannya tadi, iya. Dari yang lain ada masukan? Sudah tidak ada? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Pemberian materi dari saya kira sudah cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum diakhiri, saya minta tolong untuk sedikit direfleksi apa itu pendidikan yang memerdekakan. Minta tolong, Ibu Ai. Baik, sama saya akan coba pendidikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang memerdekakan filosofi dari belajar dewasa itu artinya ini harus berpusat pada peserta didik. Kalau dulu semua kegiatannya berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih ulasan refleksinya dari Ibu Ai. Saya kira sudah cukup pertemuan kali ini. Seperti biasa, pertemuan kita sinkronus. Nanti ada asinkronus, silakan ibu-ibu membuka lembar kerjanya di rumah. Maksudnya mengerjakan apa yang menjadi tugas ibu di pertemuan asinkronus. Terima kasih, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.